Hai, apa kabar? Ketemu lagi guys di channel Environment Institute melalui podcast Lingkungan Enviro bersama saya Mahawan Karuniasa. Nah, kali ini ketemu teman lama. Namanya Pak Ari Purnomo, ketemu teman lama, sama-sama dulu kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, jurusan kehutanan. Nah, oleh karena itu hari ini di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol urusan kehutanan tapi terkait dengan perubahan iklim ya. Di video sebelumnya kita sudah cerita konferensi, ngomong-ngomong di tingkat internasional lah dan nasional tentang bagaimana kebijakan-kebijakan perubahan iklim. Tapi sekarang cerita ya di lapangannya gimana kan gitu. Oke, Pak Hari, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ini waduh, saya betul-betul hari ini sangat bersyukur lah, udah lama ini puluhan tahun juga ini sepertinya itu terakhir tahun berapa ya, itu sudah lama ya, udah puluhan tahun kita nggak ketemu loh ini. Tapi sama tetap awet muda nih, nggak berubah orangnya. Sama lah dengan Mas Awan. Oke, guys, Pak Hari, ini kan sekarang ini isu perubahan iklim ya, kan kita juga sehari-hari hidup di bidang kehutanan ini. Ini perkembangan terakhir isu-isu kehutanan gimana nih Pak Hari, apalagi sekarang ada perubahan iklim, kabar-kabar gimana nih dari kegiatan sehari-hari yang diketahui teman-teman? Iya, kebetulan kan kegiatan saya ini kan di bidang konsultan kehutanan, tapi lebih banyak ke mikro lah. Ya, jadi kalau Pak Hari Purnomo ini adalah konsultan kehutanan, itu dari dulu kita itu ya. Mikro. Jadi kalau Mas Hawan ya makro lah, kita di tingkat tapak. Ya. Sebenarnya ada kemajuan yang sangat penting di tahun 2021 ya. Setelah sekian lama. Pengelolaan hutan itu kan sejak tahun 72 sampai hari ini, baru tahun 2001 ini ada niat baik dari pemerintah gitu ya, untuk memberi ruang bahwa para pelaku industri di bidang kehutanan ini tidak hanya berbicara soal kayu, tapi ada mereka memperbolehkan untuk melakukan multi usaha. Nah, multi usaha itu selain kayu ada non kayu, dan saya lihat memang minat dari teman-teman pelaku kehutanan itu karena di situ ada peluang untuk usaha karbon. Wah, nah ini jadi multi usaha ya. Multi usaha. Nah, kalau dulu tuh zaman kita waktu sekolah itu ya, terus lulus kehutanan itu semua urusan kalau kehutanan pasti kayu. Nah, sekarang ada yang namanya multi usaha. Multi usaha. Antara lain komoditas yang dihasilkan di usaha itu tentang karbon. Tentang karbon. Terus gimana Pak itu? Nah, tentang karbon ini jadi ada usaha yang disebut dengan jasa lingkungan. Jasa lingkungan. Jasa lingkungan salah satunya kita diperbolehkan, unit usaha itu diperbolehkan untuk melakukan usaha penyerapan karbon. Waduh, keren itu ya. Kalau dari judulnya menarik lah. Menarik. Jadi dapat cuan dari karbon lah gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi semua orang menganggap jangan-jangan ini memang jauh lebih menguntungkan dibanding mereka berjualan kayu. Itu dari tataran tataran ide, kemudian dari tataran peraturan mereka menganggap wah ini ada sesuatu peluang yang luar biasa untuk melakukan usaha karbon itu. Nah, bayangan mereka ini sangat sederhana saja. Jadi kita lebih baik nggak menebang kayu, hutan itu dibiarkan saja. Kemudian dari itu mereka jual karbonnya. Sesederhana itu sebenarnya maksudnya. Cara berpikir mereka. Oke, guys, jadi kalau mau lihat perdagangan karbon seperti apa, lihat video sebelumnya. Tapi di kali ini ternyata teman-teman para industri itu para pengusaha, teman-teman kita yang di lapangan sangat tertarik ya. Kenapa tidak? Orang tadinya cuma bisa jualan kayu, ada komoditas tambahan, bisa tambah dapat uang dari situ kan, itu yaitu jualan karbon yang sebenarnya juga harapannya seimbang ya, kayu yang diambil, terus kalau ternyata ada yang tidak boleh diambil karena agar hutannya lestari bisa dijual karbonnya kan gitu. Nah, itu begitu. Jadi sesederhana itu mereka.
Nah Pak Ari, tapi kan ini kita cerita luar biasa tuh kalau di konferensi internasional, di Indonesia, di nasional, seminar, kebijakan-kebijakan di tingkat tapaknya ini ada masalah nggak nih, tantangannya gimana nih, seru pasti tuh. Iya. Ya tentu saja tadi kan teman-teman pelaku industri ini kan bayangannya ya seperti jualan karbon, seperti jualan kayu begitu. Betul, kan. Ya. Tetapi di sana sebenarnya ada metodologi yang harus mereka lakukan kan. Bagaimana? Jadi ada cara yang berbeda yang harus dilakukan. Jadi ada semacam gap ya. Betul. Antara keinginan, antara peluang. Tetapi bagaimana mengimplementasikan hal tersebut. Betul. Nah ini menyangkut sebenarnya ya saya kebetulan beberapa kali juga dikuliahi Mas Hawan lah ngobrol-ngobrol bagaimana untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat keekonomian karbon ini kan. Jadi bayangan mereka cuma satu aja, jual beli karbon. Nah sementara pada saat bagaimana cara menjualnya, bagaimana membelinya, kemudian bagaimana ini mengukurnya itu di lapangan masih menjadi itu ya, itu terutama tidak hanya guys, terutama ini Bapak Ibu ya di pemerintah, kemudian di pengambil kebijakan, di lapangan masih punya banyak tantangan. Semangatnya banyak, ya seneng kan, namanya dapat duit ya, kan perusahaan ya dapat untung, tambahan untung senang. Tapi persoalannya adalah bagaimana namanya barang mau dijual, barangnya harus ada, bisa diukur, terus ada yang beli. Nah ceritanya panjang itu ya, jadi masalah ya, ceritanya panjang gitu ya. Jadi bayangan mereka seperti itu, jadi hutan dibiarkan saja, kemudian mereka akan jual karbonnya. Sesederhana itu. Padahal kan di dalam peraturan itu kan sebenarnya yang dijual adalah usahanya kan. Kinerjanya. Gitu. Kalau nggak ada kinerja berarti nggak dapat duit. Ya, seperti hutan lindung itu memang nggak ada harganya, memang begitu. Nggak diurusin juga memang begitu. Jadi beberapa masukan dari Mas Hawan ini pernah saya sampaikan ke beberapa klien, baru mereka bicara, oh ternyata begitu tuh jualan itu. Iya Pak, Bapak itu ada kinerjanya. Ada kinerjanya. Gitu. Kinerjanya, misalnya kalau di kehutanan itu kan ada, mereka selama ini melakukan katakanlah penebangan itu secara konvensional. Betul. Seperti biasalah ya kayak dulu. Seperti biasanya seperti dulu. Gitu. Nah kemudian sekarang sebenarnya sudah diatur ada cara penebangan berdampak rendah. Yang ramah lingkungan. Penebangannya ramah lingkungan. Nah ini mereka sebenarnya ya coba diukur itu. Kalau kalian menggunakan yang konvensional berapa, kalau menggunakan cara yang ramah lingkungan berapa, itu kinerjanya berapa. Nah ini terus terang di lapangan, kalau kami lihat itu yang non clear atau belum jelas terhadap ini masih mayoritas. Jadi persoalan di lapangan bisa dikatakan itu persoalan teknis yang sedang dihadapi teman-teman di lapangan sehingga ini perlu diselesaikan gitu ya Pak Hari ya. Oke Pak Hari, nah ini kan sebenarnya persoalan lingkungan ini kan anak-anak muda ya sekarang jumlahnya paling banyak, masa depan mereka itu berhadapan dengan kondisi lingkungan kalau sekarang tidak diperbaiki. Ini di urusan di lapangan, kalau dulu kan kita ingat itu lulus sekolah anak muda ke hutan semua. Ini sekarang banyak nggak anak muda tuh di hutan itu? Ini yang jadi tantangan karena dari beberapa, misalnya kami melakukan rekrutmen ya, itu selalu pilihan pertama mereka menjadi birokrat. Itu pasti. Ternyata bukan pilihan yang pertama itu ya kehutanan. Jadi itu makanya tetap walaupun lulus dari kehutanan, pengen jadi PNS nomor satu PNS lah gitu, PNS nomor satu. Pensiun. PNS. Kemudian dia akan mencoba bidang lain. Kedua bidang lain. Ya. Yang paling banyak itu kepengen kerja di bank. Wah, ini itu kan. Nah, kemudian baru mereka yang itu bekerja di lapangan itu adalah pilihan terakhir. Nah, padahal sebenarnya kita membutuhkan tenaga profesional. Betul. Yang di bidangnya itu memang harus di lapangan, Pak. Nah, ini tantangan luar biasa ya. Anak-anak muda paradigmanya harus diubah itu. Industri kehutanan tetap harus jalan kan itu. Ya, harus jalan. Ya, jangan keliru ya, guys.
kayu itu bukan terus hutan dirusak, kayu diambil itu hutan dirusak, tidak. Itu kalau ilmu kehutanan tahu, kayak mangga lah, kalau kita bikin jus kan mangga dipetik sama saja. Cuman yang dipetik kayu, kalau dari lapangan kan itu dari hutan ya sebenarnya sama saja. Ternyata itu ya Pak Hari ya. Jadi ternyata bukan urutan pertama untuk menjadi tenaga profesional di lapangan gitu ya. Oke Pak Hari, nah kira-kira ini sebagai penutup ini bagaimana nih pesan ya untuk para masyarakat, para pengusaha, teman-teman di lapangan itu terkait dengan bagaimana manajemen hutan yang lestari itu Pak Hari? Ya, di dalam prasyarat untuk melakukan pengelolaan itu kan bagaimana juga nomor satu tetap sumber daya manusia. Nomor satu itu nomor satu. Urusan menebang pohon itu gampang saja, orang nggak perlu sekolah, nggak perlu jadi profesional, dibawakan gergaji mesin bisa. Tetapi bagaimana melakukan perencanaan yang baik, kemudian juga melakukan monitoring pekerjaan di situ. Karena kalau kita lihat, misalnya perubahan iklim itu kan makro ya. Makro, betul. Tapi makro itu sebenarnya hasilnya dari mikro. Betul sekali. Mikronya di mana? Di unit manajemen ini, inilah yang akan menghasilkan iklim secara makro. Kalau ini nggak diurus juga, ya kita cuma berangan-angan saja. Ya tidak akan pernah baik iklim kita secara makro. Betul sekali. Jadi yang disampaikan Pak Hari sangat konkret. Ini kondisi di lapangan, di tapak gitu ya. Jadi apa yang terjadi sekarang? Emisi yang terjadi, yang dulu Indonesia paling banyak dari sektor kehutanan, sekarang dari sektor energi. Tapi kalau kita lihat sejarahnya di sektor kehutanan itu ya karena persoalan di tapak gitu ya. Persoalan manusianya, SDM-nya, nebang gampang gitu ya. Tapi bagaimana menebang dengan benar, merencanakan dengan baik, sehingga kayak tadi metik mangga untuk dibuat jus, besoknya, lusanya atau di musim berikutnya mangganya tumbuh lagi. Pohon kayu juga begitu. Ditebang, nanti balik lagi udah tumbuh lagi gitulah, harusnya begitu. Kalau kita nyebut ya supaya sustainable ya. Yaitu manajemen hutan lestari. Nah itu ada sebenarnya, ada ilmunya gitu, bukan terus nebang-nebang hutan pasti salah, tidak itu ya. Jadi guys perlu tahu itu. Oke, terima kasih Pak Hari. Aduh, asik banget nih ngobrol-ngobrol. Suatu saat lah nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya Pak Hari ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Guys, terima kasih ya telah menonton video berbagi cerita tentang manajemen hutan lestari, khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Ternyata di lapangan perlu sekali banyak hal yang perlu dibenahi, dikelola dengan lebih baik lagi, dan itu dampaknya ya kembali lagi ke iklim globalnya ya, dari tapak itu ya. Oke guys, terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari channel Environment Institute melalui podcast Lingkungan Enviro. Terima kasih. Terima kasih.